Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah sahabat muslimah kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali pada kajian rutin kita dalam rubrik Keluarga Sakinah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kemudahan-kemudahan atas urusan-urusan kita, serta memberikan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan syariatnya. Alhamdulillah sahabat muslimah, kita sudah masuk di bulan Sya'ban, tinggal hitungan beberapa hari lagi bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa dipertemukan dengan Ramadan yang mulia. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat muslimah, berbicara tentang rumah tangga memang tak akan pernah ada habisnya. Berbagai bumbu yang mewarnai kehidupan dalam sebuah rumah tangga akan selalu ada, terutama konflik dan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Seperti materi-materi sebelumnya yang telah saya sampaikan tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi pemicu dan penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah rumah tangga, salah satunya adalah kurangnya ilmu pada pasangan suami istri tentang berumah tangga. Suami atau istri tidak memahami tujuan pernikahan, tidak memahami peran dan fungsinya dalam berumah tangga. Sehingga terkadang gambaran pernikahan kehidupan suami istri itu seperti atasan dan bawahan, seperti komandan dan prajurit, atau majikan dengan pembantunya. Bahkan pernikahan itu seolah adalah sebuah penindasan terhadap kaum perempuan, istri yang selalu menjadi korban karena harus selalu nurut sama suami. Menjadi istri itu seolah sebuah penderitaan bagi kaum perempuan, apalagi ketika sudah memiliki anak. Sahabat muslimah, harus kita ketahui bahwa keluarga merupakan benteng pertahanan terakhir bagi umat Islam saat ini. Setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah pada tahun 1924. Mereka orang-orang kafir berusaha melenyapkan Islam hingga ke akar-akarnya, mulai dari institusi negaranya hingga tatanan keluarganya. Saat ini, kondisi keluarga muslim telah berada di ambang kehancuran, rapuh dan keropos. Apalagi ketika faham kapitalisme sekuler saat ini yang telah menggeser peran dan fungsi seorang ibu di dalam rumah tangga. Ditambah para penggiat feminisme dengan isu kesetaraan gendernya. Mereka selalu mencari celah untuk mempengaruhi kaum perempuan agar tak lagi menjalankan perannya dalam ranah keluarga. Kaum feminis menuntut agar perempuan dan laki-laki dihargai secara setara berdasarkan bakat, hasil kerja, dan kompetensi. Ya, agar para perempuan berdaya menghasilkan uang sendiri dan bisa mandiri. Ya, perempuan bisa berdiri dengan kaki sendiri istilahnya, sehingga tidak bergantung kepada suami. Makanya tidak aneh, akhir-akhir ini muncul sebuah pemikiran bahwa seorang ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan domestik harus digaji. Karena kaum ibu sudah menghabiskan hampir 3/4 waktunya untuk mengurus rumah tangga. Nah, ini paham materialistiknya ya, sudah mulai menggeser dan meresahkan kehidupan rumah tangga tentunya. Sahabat muslimah, dalam hal ini seharusnya kita menyadari, terutama sebagai seorang muslim, bahwa tujuan pernikahan adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan bukan hanya semata-mata untuk menghindari dosa. Akan tetapi, tujuan menikah dalam Islam diantaranya adalah untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, dan mendapatkan kenyamanan dalam menjalani kehidupan, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21. Islam memandang bahwa perempuan, istri atau ibu melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga adalah sebagai bentuk ibadah dalam rangka menunaikan kewajibannya sebagai bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan pandangan kaum feminis, penggiat kesetaraan gender yang memposisikan perempuan sebagai komoditas yang harus dieksploitasi. Menurut mereka, urusan sumur, dapur, dan kasur kalau tidak menghasilkan uang itu dianggap tidak produktif. Dalam pandangan Islam, dari sisi pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, sebagaimana kisah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah SAW, bahwa seorang istri wajib melayani suaminya, seperti membuat adonan roti, memasak, membersihkan rumah, menyediakan minum, menyiapkan makanan, dan seluruh perkara yang semestinya dilakukan di rumah oleh seorang istri. Nah, begitu juga sebaliknya, suami pun wajib menyediakan apa saja yang dibutuhkan istrinya yang berasal dari luar rumah, seperti menyediakan air, apa saja yang diperlukan untuk membersihkan kotoran, keperluan memotong kuku, keperluan istri berdandan untuk suaminya, dan keperluan-keperluan lainnya. Ya, suami dan istri dalam Islam ketika memahami kewajiban masing-masing dalam rumah tangga tidak merasa tanggung jawab yang dilakukannya adalah sebuah beban. Istri tak pernah merasa terbebani ketika harus menunaikan berbagai pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar. Sebab keimanan yang menjadi landasan yang dimiliki seorang istri yang membuatnya merasa qanaah ya atas setiap kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya ketika pada kisah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah memutuskan ya, atas putri beliau yaitu Fatimah wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, dan Ali wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Oleh karena itu, ikatan pernikahan bukan akad transaksional atau jual beli, dan berbeda dengan kontrak pekerjaan. Ada komitmen di antara suami dan istri yang darinya akan tercipta hak dan kewajiban antar keduanya. Namun, akad pernikahan tadi tidak membuat istri menjadi pelayan atau atasan bagi suami. Pernikahan tidak membuat suami menjadi pegawai atau bos bagi istrinya. Pernikahan tidak sekaku dan sedingin itu. Pernikahan itu disyariatkan agar hadir kedamaian hati, kekuatan dalam keluarga, kebersamaan dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi saya tegaskan, ya pernikahan itu bukan sebuah area medan perang, di mana harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Bukan juga area meja hijau. Ada yang menuntut dan yang dituntut. Pernikahan itu juga bukan untung rugi, bukan jual beli, di mana ada transaksi antar dua pihak. Karena sudah merasa capek seharian, istri atau ibu bekerja di rumah, kemudian minta dibayar. Ya kalau mau digaji sebetulnya nggak akan ada yang bisa menggaji pekerjaan seorang ibu yang kerjanya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan peran sebagai ibu ini memang tidak mudah. Makanya Allah memberikan pahalanya adalah surga. Allah kasih pahala. Jadi Allah yang memberi gaji buat kita. Masya Allah, luar biasa bukan? Nah, kemudian mengenai fungsi dan kedudukan ibu dalam Islam merupakan madrasah utama. Ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ya, ibu merupakan partner suami yang mengatur rumah tangga. Tanggung jawab mendidik anak berada di tangannya, sedangkan mengatur dan mengurus rumah tangga menjadi tugasnya. Jika kedua peran ini dikembalikan sesuai fitrahnya, niscaya akan lahir generasi hebat dan tangguh dari dekapan seorang ibu. Islam menempatkan ibu pada kedudukan yang mulia. Nah, peran mulia ini sejatinya dapat diraih ketika ia berada dalam fitrahnya, yaitu ibu sebagai pendidik utama dan pertama anak-anaknya, yang menjadi partner suami, manajer rumah tangga, ya ketika mendidik anaknya bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta dan kasih sayang, sebab anak merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus difahami ya bahwa pernikahan adalah ikatan suci, mitsaqon golizon, yang membuat dua orang manusia saling mencintai, bukan saling membenci, ya, mengasihi, bukan berperang, ya, memberi, bukan terus menuntut, ya, bahkan membangun satu sama lain, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, sehingga keduanya dapat bersama-sama mendapati kehidupan yang tenang secara lahir dan batin.
diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungannya. Nah, jadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah itu hanya akan terwujud ketika akidah Islam menjadi pondasi dalam membangun keluarga. Ya, suami istri akan menjalankan peran dan fungsi sesuai fitrahnya karena landasan keimanan keduanya saling ridho. Istri atau ibu ridho ketika tidak dibayar melakukan pekerjaan domestik. Ya, ridho kedua-duanya dalam menerima kekurangan masing-masing pasangan. Ya, saling mencintai dan melengkapi dalam kekurangan dan keterbatasan. Ya, suami istri akan saling mengerti dan menemani ketika lapang maupun susah, sehingga tumbuh ya kepercayaan dan keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.